Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang e-health, telehealth, dan telemedicine. E-health, telehealth, dan telemedicine ini merupakan tiga hal yang betul-betul menjadi booming gitu ya saat ini seiring dengan perkembangan dari teknologi informasi dan komunikasi. Baik, pada materi ini kita akan lebih banyak melihat tentang beberapa hal yang terkait dengan kebutuhan IT di bidang medis yang nanti itu akan mengarahkan kita untuk menuju kepada bagaimana kebutuhan akan atau peran dari teknologi informasi itu menjadi penting di bidang medis. Nah, terkait dengan itu, ada beberapa hal yang perlu kita tinjau terlebih dahulu terkait dengan kebutuhan IT. Yang pertama adalah sebagian besar penduduk Indonesia saat ini itu sudah memiliki smartphone. Ini sebagai background dari kenapa IT itu menjadi penting di bidang medis terutama di Indonesia. Kalau kita lihat survei dari Kominfo di tahun 2017, itu menunjukkan bahwa sebanyak 66,31% penduduk Indonesia telah memiliki smartphone. Itu di tahun 2017 ya, apalagi itu saat ini semakin lama perkembangan itu akan menjadi semakin pesat, semakin banyak orang menggunakan smartphone. Dan kepemilikan smartphone ini tidak hanya dimiliki oleh kalangan usia tertentu, tetapi juga sudah digunakan di segala usia, digunakan di segala umur. Baik itu digunakan pada saat masih anak-anak ya, kemudian remaja, apalagi sampai dengan ke lansia sekalipun itu menggunakan smartphone. Kemudian kalau kita melihat di sini dari sisi pengguna smartphone terbanyak di dunia, itu kita bisa melihat bahwa Indonesia ini menempati posisi ranking 1, 2, 3, 4, 5, ranking 6 ya, ranking 6. Ranking 6. Di sini kita bisa melihat bahwa di Indonesia itu termasuk memiliki pengguna smartphone yang paling banyak, yaitu sekitar 73 juta kalau kita lihat di sana. Meskipun yang mendominasi itu adalah China ya. Cina di sana ada banyak sekali begitu ya penduduk yang menggunakan smartphone. Kemudian yang kedua, kebutuhan IT di bidang medis di Indonesia itu juga ditandai dengan penggunaan telemedicine yang luar biasa, yang semakin meningkat, terutama pada saat pandemi COVID-19. Dan itu juga tidak turun gitu ya, senantiasa meningkat bahkan setelah pandemi itu pun terjadi. Penggunaan telemedicine pada saat COVID-19 itu ditandai dengan beberapa aplikasi yang bergerak di bidang medis itu banyak sekali yang di-download atau diunduh oleh beberapa pengguna di Indonesia. Sebagai contoh, untuk Halo Dokter itu sudah diunduh lebih dari 5 juta pengguna melalui Google Play Store. Dan kalau kita lihat, lebih dari 33 juta pengguna itu aktif sejak Maret 2020. Kemudian aplikasi yang lain seperti Halodoc. Halodoc ini juga telah diunduh lebih dari 1 juta kali dan lebih dari 9 juta pengguna aktif ya, sampai dengan saat selesai pandemi itu, dan ini menunjukkan peningkatan yang luar biasa. Kemudian yang ketiga, di Indonesia itu sudah mulai banyak bermunculan aplikasi-aplikasi kesehatan online dan bahkan beberapa aplikasi itu dikelola oleh dokter gitu dan terutama dokter muda. Hal ini menunjukkan bahwa dokter itu sebagai sebagai aktor gitu ya, aktor penting di bidang medis itu juga memberikan dukungan penuh atas penggunaan aplikasi kesehatan online ini. Ya ini menjadikan angin segar gitu ya. Kenapa? Karena aktornya saja berkecimpung ke arah sana. Tuh, tidak hanya orang-orang informatika saja yang kemudian
mengelola aplikasi kesehatan online, yang mendevelop aplikasi kesehatan online, bahkan orang-orang yang berkepentingan seperti dokter pun juga mulai ikut mengelola aplikasi kesehatan online ini. Kita bisa melihat ada beberapa aplikasi kesehatan online yang ada di Indonesia, seperti Halo Dokter misalkan, Halodoc, Klik Dokter, ada Prato, Yesdoc, dan seterusnya. Sangat banyak. Dan ini menunjukkan bahwa orang Indonesia itu semakin aware, ya, semakin sadar, semakin butuh adanya aplikasi-aplikasi teknologi di bidang medis. Kemudian yang keempat, ini distribusi dokter spesialis di Indonesia itu masih belum merata. Nah, ini di sisi lain yang tidak terkait dengan teknologi informasi. Dokter spesialis di Indonesia itu masih terkonsentrasi di 3 provinsi terbesar di Indonesia, yaitu DKI Jakarta, Yogyakarta, dan Bali. Gitu. Jadi walaupun dokter spesialis itu sudah cukup banyak di Indonesia, namun demikian persebarannya itu masih belum merata. Dan itu masih didominasi oleh 3 provinsi besar di Indonesia, seperti di DKI Jakarta, di Jogja, dan di Bali. Artinya, masih banyak provinsi di Indonesia ini yang belum tersentuh oleh dokter spesialis. Sehingga ketika ada problem kesehatan tertentu yang terjadi di provinsi-provinsi tersebut, maka masih sangat masih sangat dibutuhkan dokter spesialis itu. Kebutuhan dari dokter spesialis masih harus dipenuhi dari provinsi-provinsi lain, begitu di luar provinsi yang lebih banyak yang ada di Indonesia. Nah, ini kalau kita lihat jumlah dokter di Indonesia berdasarkan spesialisasinya di tahun 2021, untuk dokter umum ini kita lihat memang jumlah dokternya paling banyak ya. Kita lihat di sana angkanya sekitar 103.713 gitu ya. 711 ya. Kemudian dokter spesialis itu sendiri ada 41.891. Dokter gigi 23.934 yang memang masih didominasi oleh dokter umum. Gitu. Sehingga kalau kita lihat memang kebutuhan akan dokter spesialis itu memang masih sangat diperlukan ya, masih perlu dicukupi lagi. Kemudian kalau kita lihat sebaran dokter di Indonesia, ini berdasarkan wilayahnya, ini masih sangat belum merata. Di Pulau Jawa ini tentunya yang paling banyak, ada 71.286. Kemudian diikuti oleh Sumatera, ini ada 26.193. Sampai dengan kalau kita lihat ini 6 besarnya gitu ya, 6 besarnya Maluku ini 2.661. Kita masih melihat kesenjangan yang luar biasa antara Pulau Jawa dengan pulau-pulau lainnya, bahkan pulau besar ya semacam Sumatera, Kalimantan, ini kesenjangannya masih luar biasa, sehingga memang distribusi atau persebaran dokter di semua provinsi di Indonesia ini masih perlu diperhatikan. Nah, sehingga salah satu cara bagaimana mengatasi kekurangan dokter, terutama dokter spesialis yang ada di provinsi-provinsi lain. Nah, ini kita perlu mengatasi kesenjangan ini salah satunya dengan pengembangan aplikasi teknologi informasi yang itu digunakan untuk kepentingan medis. Sehingga walaupun dokter itu ada di suatu tempat gitu, maka komunikasi antara dokter spesialis di suatu tempat di Pulau Jawa, semisal dengan pasien atau dokter umum yang ada di tempat lain, itu masih dimungkinkan dengan menggunakan aplikasi teknologi informasi. Kemudian yang kelima, pemanfaatan internet di Indonesia itu masih sangat beragam. Kalau kita lihat, sebanyak 65% atau 86,3 juta pengguna internet itu pun masih berada di Pulau Jawa. Lagi-lagi ini kita bicara tentang kesenjangan, gitu ya.
pemanfaatan internet di Indonesia itu masih paling banyak ada di Pulau Jawa. Mayoritas pengguna internet itu adalah kalangan masyarakat di kalangan perkotaan, yaitu sekitar 72,41%. Ini dari informasi yang kita peroleh di tahun 2019. Sehingga kita tahu bahwa ternyata memang internet sudah digunakan di Indonesia, tetapi penggunanya atau pemanfaatannya itu masih sangat beragam dan masih sangat didominasi oleh Pulau Jawa. Gitu. Nah, melihat dari latar belakang tersebut, maka kemudian beberapa aplikasi teknologi informasi itu mulai dikembangkan dan dimanfaatkan di Indonesia. Kita mengenal ada 3 istilah begitu. Yang pertama adalah e-health, kemudian ada telehealth, dan yang ketiga itu adalah telemedicine. Tentunya ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya. E-health ini merupakan penyedia layanan kesehatan yang berbasiskan komputer atau internet. Atau dengan kata lain kita bisa mengatakan simpelnya adalah e-health ini adalah aplikasi teknologi informasi di bidang medis gitu ya. Apapun aplikasi medis gitu yang dibangun dengan berbasiskan komputer atau internet ini kita bisa katakan sebagai e-health atau electronic health. Kemudian bagian dari e-health itu ada yang disebut dengan nama telehealth. Telehealth adalah semua layanan kesehatan yang menggunakan komunikasi elektronik dan teknologi informasi jarak jauh. Sini ada kata kuncinya adalah menggunakan teknologi informasi jarak jauh. Namanya adalah telehealth. Kita memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara jarak jauh yang digunakan untuk layanan kesehatan. Kemudian bagian dari telehealth itu ada yang dikenal dengan istilah namanya telemedicine. Telemedicine ini merupakan dukungan perawatan kesehatan melalui telekomunikasi, sehingga ya jarak jauh juga begitu. Tetapi kalau telemedicine ini lebih kepada dukungan perawatan kesehatan. Ada dukungan perawatan kesehatan. Sehingga kalau misalkan mau dibedakan satu dengan yang lainnya gitu ya. Kalau e-health tadi adalah apapun aplikasi kesehatan yang dibangun dengan menggunakan komputer atau internet itu adalah e-health. Sebagai contoh misalkan saya membangun sistem rekam medik. Sistem rekam medik ini digunakan untuk klinik. Klinik ini hanya digunakan oleh satu dokter misalkan. Nah, maka kita bisa mengatakan bahwa aplikasi rekam medik ini tadi adalah e-health. Kalau aplikasi rekam medik ini digunakan secara stand-alone, jadi misalkan Pak Dokter tadi memiliki klinik tertentu, kemudian di klinik ini ada desktop. Desktopnya ini semisal diinstal dengan aplikasi yang tadi dibangun, sistem informasi rekam medik yang hanya bisa digunakan pada desktop itu, tetapi tidak bisa digunakan pada akses jarak jauh, maka aplikasi rekam medik ini tadi sebatas dikatakan sebagai e-health, tetapi dia bukan telehealth, karena tidak bisa diakses secara jarak jauh, hanya bisa diakses di klinik itu, hanya bisa diakses di tempat itu. Nah, kemudian ada yang kedua, tadi adalah telehealth. Telehealth ini bagian dari e-health yang mengakomodir adanya layanan kesehatan jarak jauh. Jadi semisal rekam medik tadi itu dibuat berdasarkan dan di hosting pada server tertentu, kemudian Pak Dokter bisa mengakses aplikasi ini di tempat yang berbeda misalkan, maka dikatakan bahwa aplikasi ini adalah telehealth karena bisa diakses secara jarak jauh. Nah, kemudian kalau aplikasi itu kemudian mendukung perawatan kesehatan, gitu, maka ini kita katakan sebagai telemedicine, ya, mendukung adanya perawatan kesehatan. Sebagai contoh gampang, misalkan kita menggunakan perangkat WA.
yang digunakan untuk janjian gitu antara pasien dengan dokter untuk janjian kapan ya waktunya bisa melakukan konsultasi antara pasien dengan dokter. Nah, maka perangkat sederhana ini pun tadi bisa kita katakan sebagai telemedicine. Kenapa? Karena memberikan dukungan perawatan kesehatan. Bahkan dulu ketika di era pandemi, ketika seseorang itu terindikasi terkena COVID dan diminta untuk melakukan isolasi mandiri di rumah, maka si pasien ini kemudian dipantau oleh dokter secara jarak jauh. Dokter setiap waktu akan melakukan komunikasi gitu ya, melakukan komunikasi dengan pasien ini melalui WA misalkan ya, katakan melalui WA, lalu ditanya begitu melalui WA tersebut bagaimana kondisi hari ini misalkan. Pemantauan semacam ini pun akan memberikan dukungan terhadap perawatan kesehatan secara jarak jauh. Nah, ini disebut dengan nama telemedicine. Nah, kalau kita bicara tentang teknologi telemedicine, ini ada bermacam-macam gitu ya. Ada namanya teleconsultation, ini digunakan untuk konsultasi jarak jauh. Ada namanya telesurgery. Telesurgery ini adalah proses pembedahan yang dilakukan secara jarak jauh, di mana antara dokter bedah dan pasiennya itu berada pada tempat yang lokasinya itu berbeda. Dokter bisa jadi mengontrol proses pembedahan itu secara jarak jauh dan pembedahannya itu sangat dimungkinkan dilakukan dengan menggunakan sistem robotika di sana. Nah, ada lagi namanya telemonitoring. Telemonitoring ini digunakan untuk pemantauan jarak jauh terhadap aktivitas tertentu. Jadi seperti tadi saya ceritakan, misalkan ada pasien yang tengah melakukan isolasi mandiri di rumah, kemudian proses pemantauannya itu dilakukan oleh dokter itu secara jarak jauh. Nah, ini pun juga sangat dimungkinkan, dikenal dengan istilah namanya telemonitoring. Kemudian ada namanya teleeducation. Teleeducation ini melakukan pembelajaran secara jarak jauh. Ya, kalau yang dilakukan di bidang medis, misalkan ada teman-teman kita yang sedang koas, misalkan ya, kemudian butuh pembelajaran dari dokter spesialis yang ada di tempat yang lain. Nah, maka dilakukan teleconference. Ini kita kenal dengan nama teleeducation. Ada lagi easy call. Nah, easy call ini dia menggunakan SMS untuk memudahkan perawatan kesehatan yang berkaitan dengan kesepakatan atau janji. Nah, memang dulu kita lebih banyak menggunakan SMS, tapi kalau sekarang barangkali bisa menggunakan WA, itu akan lebih memudahkan. Kemudian ada lagi namanya smart home, smart pasien, di mana pada teknologi telemedicine ini bisa dilakukan monitoring terhadap pasien, di mana pasien ini tetap berada di rumah selama proses monitoring dan dokternya itu berada di tempat yang berbeda. Ini ada beberapa contoh telemedicine ya, sebagai contoh ini telemedicine. Ini misalkan memonitor tentang antrean pasien. Nah, kalau zaman sekarang rumah sakit sudah banyak yang menggunakan sistem ini, menggunakan sistem antrian pasien, gitu ya. Jadi pasiennya ketika dia registrasi daftarnya itu online gitu. Kemudian nanti dia mendapatkan nomor, walaupun nanti ketika saat pemeriksaan harus pergi ke rumah sakit dan bisa jadi di sana juga mengambil nomor antrian dan kemudian kita bisa melihat di sini pasien yang sedang diperiksa itu siapa. Misalkan semacam sebagai contoh, misalkan ini pasien yang saat ini sedang dilayani adalah nomor 104X1 gitu, dari total 13 pasien. Pasien berikutnya adalah 104X2. Sehingga dari sini bisa melihat misalkan antrian saya masih jauh sehingga dimungkinkan kita tidak berada di ruang untuk pemeriksaan itu dalam waktu yang dekat ya, masih agak lama nih, kita misalkan bisa ke tempat yang lain terlebih dahulu karena kita bisa melihat di sini antriannya kita masih berapa lama lagi perkiraan untuk kemudian diperiksa oleh dokter.
Kemudian beberapa ini misalkan yang terkait dengan pembelajaran untuk terapi stroke. Ini ada pasien di suatu tempat, kemudian ada dokter di tempat lain, lalu kemudian ada perawat di sana, 2 orang perawat. Di sini digunakan fasilitas telemedicine, sehingga antara pasien dengan dokter ini bisa berkomunikasi secara jarak jauh. Tempatnya berbeda. Nah, waktunya sama. Kemudian kita lihat yang ini adalah proses operasi pembedahan, di mana dokternya berada di tempat yang lain, pasiennya di tempat yang lain, kemudian di sana ada lengan robot yang kemudian digunakan untuk melakukan pembedahan. Nah, lengan robot ini merupakan kepanjangan tangan dari dokter yang sedang melakukan operasi. Kemudian ini ada pasien di rumah, semisal dengan perawat, kemudian di sana ada beberapa monitor. Dari monitor ini kemudian dokter di tempat yang jauh bisa melihat kondisi pasien dengan cara yang lebih mudah. Ya, karena di sana ada monitor yang bisa digunakan untuk melihat kondisi pasien. Kemudian ini ada beberapa bidang atau beberapa konsultasi yang didasarkan kepada bidangnya, ya, atau misalkan mana yang akan kita gunakan sebagai konsultasi kita ada di area mana. Misalkan, saya pengen konsultasi dengan dokter umum, saya pengen konsultasi dengan dokter spesialis kandungan. Nah, ini sudah ada fitur-fitur khususnya yang ini disediakan melalui aplikasi kesehatan Halodoc. Ini beberapa contoh telemedicine yang bisa digunakan saat ini. Kemudian saat ini itu ada fasilitas chatbot. Ya, chatbot ini teknologi baru yang kemudian bisa digunakan untuk kepentingan telemedicine. Chatbot ini merupakan program komputer cerdas yang dapat melakukan percakapan dengan manusia, baik itu dilakukan secara audio maupun secara tekstual. Nah, chatbot ini sangat membantu dokter, perawat, atau pasien dan keluarganya, terutama untuk memberikan solusi masalah medis yang sifatnya itu sederhana, terutama untuk bantuan di situasi yang sifatnya itu adalah darurat. Ya, terkait untuk tolongan pertama, ya, seperti itu, untuk pertolongan pertama. Dan tidak memerlukan analisis lebih jauh, ya. Kalau membutuhkan analisis lebih jauh, ya memang chatbot ini memang kurang relevan karena kita butuh dokter untuk melakukan itu. Tetapi untuk kepentingan pertolongan pertama atau situasi darurat atau permasalahan medis yang cukup sederhana, chatbot ini terbukti bisa membantu, baik itu membantu dari sisi klinisi maupun membantu dari sisi pasien. Nah, ini ada beberapa contoh chatbot yang cukup populer di bidang kesehatan. Ada One Remission, Uber, SafeDrugBot, Babylon Health, Florent, Your MD, kemudian ada Health Sensory, Boy Health, and so on, ya, dan beberapa yang lainnya. Ini nanti bisa kita lihat. Oke, kemudian ini adalah salah satu contoh telemedicine yang dikembangkan. Ini sebenarnya contoh yang sudah agak lama, ya, dan ini saya suka menggunakan contoh ini karena ini aplikasi yang sangat mudah dimengerti. Ada seorang nenek yang dia tinggal sendiri di rumah, kemudian dia memang punya riwayat penyakit jantung. Kemudian dia menggunakan aplikasi yang digunakan, itu wearable device. Dan ketika dia terkena serangan jantung, maka kemudian dari peralatan yang dia gunakan ini terkoneksi dengan paramedis, ya, sehingga paramedis ini kemudian bisa bertindak dengan cara yang cepat dan kemudian berhasil menyelamatkan si pasien, si nenek ini. Karena memang dari peralatan yang dimiliki oleh paramedis ini kemudian bisa dilengkapi dengan data-data medis yang relevan tadi. Oke, nah tentunya
juga mestinya ada pertimbangan-pertimbangan ketika akan menggunakan aplikasi ini, terutama untuk di Indonesia yang kita lihat beberapa tempat itu terbukti macet gitu di sana sini, sehingga kalau kita mau mengaplikasikan ini dan ternyata di sana sini masih sering macet, itu akan menjadi kendala tersendiri. Baik, nah kemudian ini ada beberapa contoh telemedicine dalam bentuk robot, terutama yang digunakan dulu pada saat pandemi, gitu ya. Ini beberapa robot yang sangat membantu karena di era pandemi dulu harapannya kontak antara klinisi atau antara para medis dengan pasien itu sekecil-kecilnya. Sehingga untuk melakukan kontak, peran dari para medis ini kemudian digantikan oleh robot. Banyak robotik telemedicine yang kemudian terjadi saat itu. Oke, saya kira itu untuk materi kali ini dan semoga materi ini bisa bermanfaat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.